makna Sumpah Pemuda ini saya maknai begini sebenarnya. Ya. Kalau kita menyebutkan kita bertanah air satu, berbangsa satu, sebenarnya ini kesempatan kita untuk bagaimana meningkatkan kapasitas lokal, domestik, baik sumber daya manusia maupun resources, sumber daya alam. Ya. Akuntansi bisa membunuh semua jurusan. Luar biasa. Menurut saya, bisa. Akuntansi itu sangat jelas. Perusahaan bisa maju atau mundur tergantung akuntansinya. Kalau menurut Pak dosen, akuntansi bagaimana? Jadi gini, sebenarnya itu kalau secara umum sih akuntansi itu memang dibutuhkan hampir seluruh dunia usaha ya. Dunia usaha itu ada berbagai macam, ada jasa, ada perdagangan, dan ada manufaktur. Nah, semua industri perusahaan tersebut itu memang sangat mereka membutuhkan tenaga-tenaga untuk akuntan, dalam hal ini lulusan dari akuntansi. Karena Saya potong dulu. Tahun berapa di akuntansinya? kalau akuntansi saya masuknya di tahun 94. Ya. Tahun 94 masuknya. Nah, itu tadi bahwa di akuntansi itu sangat membutuhkan perusahaan-perusahaan itu sangat membutuhkan tenaga akuntan. Karena mereka itulah yang akan membuat laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu akan menjadi semacam bagi pimpinan perusahaan Sekalipun uang korupsi ya. Jadi semacam sebenarnya tujuannya bukan ke situ. Oh gitu ya. Sebagai pengambil keputusan lah untuk pimpinan perusahaan apa yang harus mereka lakukan. Jadi arahnya nanti akuntansi itu bukan hanya sekedar membuat laporan keuangan, tetapi arahnya itu bagaimana menganalisa laporan keuangan tersebut. Dari analisa laporan tersebut, maka pimpinan perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan apa yang harus mereka ambil. Ya. Itulah akan menjadi untuk tenaga akuntansi di masa yang akan datang. Berarti akuntansi ini, apakah dia bisa punah ketika undang-undang ITE ini semakin maju pesat dengan membuat suatu website atau program-program, ya kan? Menurut Pak dosen gimana? Jadi sebenarnya saya ini bukan dosen, saya ini kebetulan di bidang kebetulan di dunia pendidikan tinggi, tapi bukan sebagai dosen. Jadi memang kita tahu bahwa saat ini sudah banyak software ya bidang akuntansi. Jadi walaupun mereka bukan berlatar belakang akuntansi, mereka itu bisa membuat laporan keuangan dari hasil software tersebut. Cukup dengan memasukkan saja transaksi-transaksi di dalam aplikasi tersebut, hasilnya adalah laporan keuangan. Itu saat ini yang ada saat ini. Tetapi tenaga akunting itu tidak hanya sekedar ke situ saja. Mereka itu sekarang itu seperti tadi saya katakan bahwa akunting itu bukan hanya sekedar pembuat laporan keuangan, tetapi bagaimana menganalisa laporan keuangan tersebut. Oh gitu. Kalau menurut Direktur Bansusan ini, Amin ya Allah. amin. Kita doakan selalu yang terbaik untuk teman kita. Makasih Kak Rais. Yang mana kita tanya ini? Saya hanya berpikir, bagaimana semua jurusan ini, mulai dari non-eksat, eksat, semua kampus di Republik ini, hidup matinya ada di akuntansi. Luar biasa sekali nih Kak. Tapi bisa jadi benar Kak, akuntansi itu bisa membunuh, bahkan bisa dibunuh sebenarnya. Iya. Bahasa lain kan tadi bunuh-membunuh, tapi sebenarnya begini Kak. Tadi Kanda Tali sudah sebut bahwa memang laporan keuangan itu diperlukan bagi para eksekutif untuk mengambil keputusan. Terus bagaimana dengan era sekarang? Nah ini yang menarik Kak sebenarnya. Sekarang itu lulusan akuntansi sebenarnya bukan hanya diajar untuk bagaimana menyusun laporan keuangan. Karena kalau menyusun laporan keuangan itu sudah bisa diotomasi Kak. Sudah bisa digantikan dengan teknologi. Tadi kita sempat sebut internet. Sekarang ada namanya open ledger atau istilahnya
orang tidak perlu menyusun laporan keuangan, Ya. cukup melakukan entry saja oleh sistem, kita bisa baca, bahkan dimanapun bisa dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting Kak sebenarnya dalam konsep tata kelola perusahaan yang baik, nah perlunya keterbukaan. Nah itu perlu keterbukaan Kak. Walaupun perusahaan kita kelola lokal atau perusahaan katakan milik sendiri keluarga, tetapi dengan keterbukaan yang baik bisa dibaca oleh publik, nah itu bisa menunjukkan bonasitas dan bisa meningkatkan bonasitas dan trust kepercayaan masyarakat terhadap Transparansi keuangan ya. Nah, di situ Kak, itu yang paling penting. Jadi satu, teknologi memang akan menggantikan Kak yang namanya laporan keuangan. Tetapi yang tidak bisa tergantikan bagaimana kita bisa pandai membacanya dengan tepat. Karena kalau salah membaca, ya pasti salah keputusan. Nah, itu penting Kak. Jadi memang saya melihat Indah Wari juga ini dari Ketua Himpunan juga ya. Sekretaris Himpunan. Sekarang jabatannya Ketua IKA jurusan akuntansi. Iluni, disingkat Iluni AK. Di AK ya. Ya, namanya Iluni AK. Iluni AK. Jadi saya melihat jenjangnya dengan masih muda sudah bisa mencapai jabatan sebagai direktur. Insyaallah ya. Amin. Bank Sulsel selalu hadir bagi pengusaha-pengusaha yang UKM yang butuh modal dan cepat. Saya selalu ke Bank Sulsel. Kira-kira Dinda, kalau kita melihat ini perkembangan ekonomi kita di masa pandemi ini, Bank Sulsel apa turun drastis atau bagaimana? Kalau semua industri termasuk keuangan pasti kena dampak kayak selama masa pandemi ini. Tetapi sekali lagi pemerintah mengharapkan sebenarnya industri keuangan termasuk BPD berada di garda terdepan berperan membantu masyarakat menghadapi kondisi pandemi. Alhamdulillah sih Kak, walaupun kita terimbas, tapi pemerintah ikut menyokong di belakang BPD. Makanya kenapa pemerintah sekarang ada program seperti PEN, program percepatan ekonomi nasional. Mereka mendukung bank-bank agar tetap atraktif, tetap aktif menyalurkan seperti kredit-kredit UKM. Ya. Nah, seperti itu sangat Kak. membantu ya. Sangat membantu Kak. Termasuk kedua, kita memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyesuaikan pola pembayarannya. Kayak sekarang ini kayak lagi kesulitan seperti UKM, itu kita punya program untuk menunda pembayaran. Seperti itu Kak. Iya. Karena kita tahu daya kemampuan mereka, daya beli masyarakat itu kan lagi lemah sekarang. Seperti itu Kak. Bahkan kita tetap aktif menyalurkan kredit-kredit yang program masyarakat seperti KUR. Itu tetap jalan Kak. Jadi layak memang Bank Sulsel ini kita simpan logonya di sini. Siap Kak. Karena kalau berapa banyak alumni yang masuk di Bank Sulsel ini? Saya belum inventaris Kak sebenarnya, tapi banyak juga. Sudah banyak ya. Bahkan ada yang sudah angkatan di bawah 2000-an itu sudah banyak juga yang ikut menjadi karyawan. Berarti peran akuntansi dalam dunia usaha apa saja tanpa akuntansi pasti bangkrut ya. Betul tidak? Bisa jadi Kak. Iya betul Kak. Kalau salah baca laporan keuangan ya bisa bangkrut Kak. Pasti nggak tahu siapa yang korupsi, ya kan? Seperti mana bocornya, ya kan seperti itu. Makanya Politeknik hadir. Tadinya itu tahun berapa? 92 hadir akuntansi dan administrasinya ya kan. Mungkin para pencetus politeknik dulu kita senior kita melihat kalau semua eksak, teknik elektro, teknik mesin, sipil, kimia tanpa ada akuntansinya tetap oleh kapalnya. Betul bagaimana menurut kita? Jadi memang betul itu Pak apa yang Kanda sampaikan. Jadi memang saya ingat itu tahun 92 itu akuntansi itu jurusan di sana itu baru satu kelas. Satu kelas itu ya baru antara 20 sampai 25. Yeah. Begitu kami di 94 sudah 2 kelas. Jadi perkiraan sekitar 50 mahasiswa ya. Nah, yang jadi fenomena sekarang ini di tahun 2020 ini jumlah kelasnya ini sudah 9. Oh, tambah banyak ya. Nah, dengan 2 prodi yang ada. Yaitu prodi akuntansi untuk D3 dan akuntansi manajerial untuk program D4.
Untuk D3 itu 5 kelas dan D4 itu 4 kelas. Jadi kalau sekarang ini perkembangannya itu boleh dikata jumlah mahasiswanya kurang lebih 220 lah kurang lebih. Jadi jumlah mahasiswa untuk akuntansi untuk tahun ini adalah 220 orang. Kalau kita hitung satu kelas itu 25 ya, hitung rata-ratanya. Jadi memang boleh kalau kita lihat ini fenomenanya ini dunia usaha, dunia industri itu masih tetap membutuhkan tenaga akuntansi. Dan yang paling unik sekarang utamanya kita di institusi yaitu PNUP, mereka sekarang itu sudah menggodok pelajaran akuntansi bidang pemerintahan, akuntansi pemerintahan ya. Artinya apa? Artinya lulusan-lulusan dari akuntansi PNUP bukan hanya nantinya kerja di dunia usaha, dunia industri, tapi mereka pun juga akan banyak bekerja di di dunia kantor-kantor pemerintah. BPK. Nah, jadi banyak teman-teman yang lulusan itu ada yang kerja di seperti tadi BPK, BPKP, yang paling banyak itu di BPKP ya. Nah, dan mereka ini boleh dikata orang-orang yang sangat mumpuni, sangat bersaing juga dengan lulusan-lulusan STAN, karena mereka mempunyai kemampuan keahlian ya itu di bidang seperti kita tahu di di BPKP itu mereka kan bagaimana caranya menelusuri suatu transaksi-transaksi yang terjadi itu yang mungkin ada semacam indikasi-indikasi tanda kutip mungkin yang tidak diinginkan seperti korupsi atau apa ya begitu. Mereka inilah semua tenaga-tenaga kita yang akuntansi banyak kerja di situ, berkecimpung di situ, dan mereka banyak yang berhasil juga di situ. Begitu ya. Ya. Memang akuntansi ini kalau dibandingkan dengan teknik, kalau di sipil dibandingkan itu mekanika teknik. Kalau di sospolnya itu juga mekanika teknik. Akuntannya katanya memang sulit hitungannya ya. Jadi rata-rata memang paling cepat rambut putih ini. Ini buktinya. Makanya saya pakai topi nih. Untung saya dicat. Jadi memang pemikiran yang selalu berurusan dengan uang ya. 1 rupiah pun itu ada bocor, perusahaan bisa bangkrut. Jadi memang di Kanda itu akuntansi itu bukan sekedar melihat ke situnya Kanda ya. Jadi nilai satu perubahan angka 1 rupiah antara tahun lalu dan tahun sekarang itu sudah akan dilihat, akan bisa dibaca, bisa dianalisa. Kenapa sih terjadi ada perubahan di situ? Defisitnya. Iya, misalnya kenapa tahun lalu meningkat penjualannya misalnya 1 rupiah, tahun ini kurang begitu penjualannya gitu. Itu akan dianalisa oleh akuntan. Kalau hanya sekedar kita seperti yang tadi sampaikan, sekedar di bidang menggunakan sistemnya, aplikasi akunting, mereka hanya melihat bahwa ada penjualan saja lebih dari sekiannya, kelebihan ada perbedaan penjualan sekian. Tetapi kalau tenaga akunting, mereka bisa membaca penyebab adanya kenaikan tersebut dari mana, apa penyebabnya kenaikan tersebut, atau dia turun itu apa sih penyebabnya, itu mereka bisa menganalisa. Berarti, apa penyebab naiknya, apa penyebab turunnya. Dari hasil analisa tersebut, seperti tadi Kanda Wadi sampaikan, pimpinan eksekutif perusahaan bisa mengambil keputusan apa yang harus mereka lakukan agar misalnya bagaimana supaya tetap berkembang penjualannya atau tetap meningkat penjualannya. Jadi ada semacam analisa-analisa dari akunting yang diharapkan sekarang ini. Sehingga bisa membuat suatu keputusan. Arahnya kemana? Arahnya ke situ. Kalau hanya aplikasi itu tidak ada, hanya angka-angka saja yang muncul. Tidak ada semacam analisa. Kalau cuma aplikasi yang bisa kita anukan. Paling pun kalau memang analisanya hanya bentuk persentase ya. Itu yang. Tetapi kalau tenaga akunting itu dia bisa menganalisa apa sih penyebab dari apa penyebabnya. Inilah yang dibutuhkan oleh eksekutif perusahaan dalam pengambilan keputusan. Jadi tujuannya memang di dalam akuntansi itu adalah bagaimana mengambil keputusan. Kalau dulu orang cuma mengatakan akuntansi itu hanya untuk membuat laporan, sekarang tidak lagi. Tetapi bagaimana pimpinan atau punya perusahaan itu untuk mengambil keputusan agar perusahaan ini tetap maju dan berkembang. Jangankan itu, proses lelang tender pemerintah sekarang itu diwajibkan harus ada laporan akunting. Kalau tidak digugurkan, karena kenapa? Di situ mungkin salah satu penilaian cash flow suatu perusahaan ketika mau menjalankan suatu proyek, tentu dilihat data keuangan di situ. Kalau menurut Pak Direktur ini, apa memang bisa teman-teman yang berusaha di luar daripada
PNS, alumni-alumni yang di luar daripada kerja di BUMN, dia pelaku usaha apa bisa didukung gitu dari bansos sosial. Iya. Yang pertama tadi menarik Kak. Kenapa misalnya kalau kita tender pasti minta laporan keuangan? Betul. Kan laporan keuangan itu sebenarnya wajah kita Kak, bentuk badan kita. Jadi ceritanya kalau kita misalnya mau lakukan tender, beauty contest, bagaimana melihat sebuah entitas atau perusahaan itu sehat atau tidak. Nah paling gampang ya lihat laporan keuangannya Kak. Bukan laporan saldo keuangan ya. Bukan Kak, laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan ada Rekening koran. ada ya salah satu Salah satu Kak. rekening koran. Jadi saya analogikan gini Kak, laporan keuangan itu sebenarnya menggambarkan betapa sehatnya perusahaan, baik dari ukuran badannya maupun katakanlah dari fleksibilitas badannya bekerja. Seperti itu Kak. Misalnya saya mau bukti kontes nih, saya butuh perusahaan yang badannya gede, badannya gede. Tetapi saya mau lihat juga apakah dengan ukuran berat badan yang besar itu dia mampu bergerak seperti apa. Seperti itulah Kak, kita melihat laporan keuangan. Itu. Seperti itu Kak. Kalau UKM bisa dilihat juga laporan keuangannya. Oh bisa, termasuk. Jadi usaha yang paling kecil pun termasuk UKM, memang diharapkan itu sudah menampilkan laporan keuangannya juga, Pak. Walaupun sederhana. Sederhana. Tanpa akuntan, UKM pun bisa bangkrut. Pasti Kak. Pasti ya. Karena kebocorannya kita betul, bisa. Kak. Berarti kalau di akuntan ini kita tidak sembarang mengeluarkan duit ya. Jadi bukan artinya tidak sembarang mengeluarkan duit, tetapi bagaimana supaya dalam mengorganisasi keuangan kita itu, bagaimana caranya supaya tercatat. Yang utama itu sebenarnya tercatat. Dan di dalam akuntansi itu ada pencatatan. Jadi kalau kita catat semua transaksi kita, kita akan bisa mengetahui, oh rupanya saya ini boros ini, yang terlalu banyak di sini pengeluarannya. Ada artinya dengan adanya pencatatan tersebut kita bisa, misalnya kita yang industri kecil saja UKM bisa mengenai, terlalu banyak ini pengeluaran di sini. Artinya mungkin bisa kita tekan pengeluaran yang mungkin tidak terlalu penting. Jadi intinya di situ pencatatannya. Memang di situ kebocoran. Anggaplah seperti kita pengusaha-pengusaha yang ada di asosiasi kontraktor, ada di HIPMI, ada di Kadin. Terkadang mengerjakan suatu pekerjaan, kok ini rugi? Ya memang, karena kenapa? Kamu tidak mempunyai akuntan, kamu tidak mengetahui seberapa banyak yang harus dikeluarkan dan pemasukan, betul tidak kan? Itu. Sehingga selesai pekerjaan, utang yang tinggal. Kenapa ini cuma sedikit ini hasilnya? Jadi mungkin alumni semua yang terbaik kita ini yang ada di Bank Sosial, yang ada di desain kooperatif, bagaimana kita meramu alumni kita yang bergerak di bidang UKM atau membuat suatu usaha franchise makanan dan minuman, nanti juga hadir di sini untuk menampilkan produknya seperti apa. Kita berharap mereka hadir. Di Hari Sumpah Pemuda ini, akuntansi bisa membunuh semua jurusan. Nah, bagaimana menurut pendapat Dinda terhadap Sumpah Pemuda ini? Baik Kak. Setuju Kak, kalau akuntansi itu membunuh dalam pengertian positif ya Kak ya. Artinya akuntansi itu artinya diperlukan untuk agar perusahaan itu bisa membunuh. Artinya bisa mengakses pasar, berkompetisi. Itu mungkin pengertiannya kayak membunuh gitu kan Kak? Membunuh. Bukan ditikam dari belakang. Bukan ditikam dari belakang, tapi dia yang menikam Kak. Seperti itu. Itu yang pertama Kak. Yang kedua gini, even UKM sebenarnya itu perlu didampingi Kak. Perlu didampingi oleh, misalnya katakanlah saya bekerja di industri keuangan. Jadi kita itu bukan hanya bicara bagaimana kita menghimpun dana kemudian memberikan kredit ke masyarakat, tetapi paling penting melakukan advice, melakukan pendampingan terhadap mereka, karena kita harapkan UKM yang kita damping itu akan berkembang lebih besar. Dan peran akunting itu sangat penting untuk melakukan pendampingan. Contoh nih Kak ya, saya kan biasa berhadapan dengan pengusaha, gitu kan. Pada saat pengusaha datang, seperti saya bilang tadi, yang pertama saya lihat pasti laporan keuangan Kak. Misalnya katakanlah KRS ini kontraktor atau pengusaha katakanlah industri pengolahan batu misalnya. Saya punya pemahaman dan pengalaman Kak bahwa melihat industri pengolahan seperti ini
cukup lihat dari laporan keuangannya, akan tergambar di situ sebenarnya performa usahanya Kak. Oh begitu ya. Iya Kak, pasti terlihat. Misalnya UKM nih, pengusaha roti misalnya, atau pengusaha katakanlah kain batik, apa segala macam. Kita itu sudah punya perhitungan, oh usaha kain batik ini performanya atau usahanya sehat. Iya. Contoh misalnya Kak, misalnya saya usaha roti, penjualan sekian, overhead, harga pokok produksi misalnya sekian, itu bisa kita lihat sehat atau tidak. Kalau ternyata usaha dia bikin roti ternyata HPP, harga pokok produksinya terlalu besar, berarti tidak efisien. Berarti kalau pengacara bisa juga dia kuntin ya. Iya, Bisa Iya. dikunting. tetap. Jadi semua itu tadi saya sampaikan bahwa memang akuntansi itu dibutuhkan semua industri, jasa ya. Jadi kalau pengacara ini di jasa, artinya dia mencatat semua penerimaan dari pengacara tersebut, berapa pengeluarannya Pak. Jadi seperti tadi kan saya sampaikan bahwa membunuh, jadi intinya memang membunuh ini dalam artian kalau mereka tidak melakukan sistem pengelolaan keuangannya, artinya secara garis umum pengelola keuangannya mereka itu kurang bagus, mau tidak mau itu usaha mereka itu akan hancur, rentang jatuh, akhirnya itu tadi seperti kata sampai akan membunuh itu karena sistem pengelolaan keuangannya tidak bagus. Iya. Kita lihat sendiri, utamanya ini usaha-usaha yang usaha-usaha yang dulunya sekarang udah besar tapi dikelola secara manajemen profesional. Ya kurang profesional, itu banyak yang boleh dikata jatuh karena sistem pengelolaan manajemennya itu kurang bagus. Bagaimana sistem pengelolaan manajemennya yang katakan tidak bagus? Karena misalnya terlalu banyak campur tangan misalnya dari internal dari pihak pemilik atau apa itu terlalu banyak. Nah, akhirnya mungkin setiap saat ambil aja duit di apa gitu lah. Kalau tidak mau akhirnya jatuh hancur gitu ke usaha-usahanya gitu. Jadi memang kalau kita melihat perjalanan semua pengusaha yang lalu-lalu baik yang ada di Kadin dan HIPMI itu kelemahan yang dia tunjukkan dalam sehingga usaha itu tidak berkesinambungan. Karena mungkin tadi akuntinnya yang kurang bagus sehingga sistem tidak jalan. Betul tidak itu? Betul Kak. Akuntansi itu mensyaratkan satu Kak, kita harus bisa membedakan atau memisahkan mana harta perusahaan, mana harta pribadi. Nah itu paling penting Kak dalam akuntansi. Karena kalau harta perusahaan dicampur, nah itu kita tidak bisa kontrol Kak. Sering-sering ditarik gitu kan untuk kebutuhan pribadi. Padahal sebenarnya dalam prinsip usaha Kak, yang boleh ditarik itu sebenarnya adalah dividen. Dividen aja ya. Dividen Kak. Kayak seperti bunga deposito begitu. Ya, nanti akhir periode usaha sudah ketahuan berapa keuntungan, itulah hak milik Kak. Berarti dibagi per tahun begitu. Pertama harusnya. Jadi harus memang semua direktur, anggaplah kalau ada pekerja harus digaji ya. Oh iya Kak. Direktur harus digaji, tapi prinsip dasarnya yang paling penting pemilik Kak. Pemilik ini sering cubit-cubit. Begitu. Jadi, kalau di akunting kita sebut dengan prefer. Kalau selingkuh gimana? Selingkuh apa dulu ini Kak? Kalau selingkuh ya Kak. Ini kan masalahnya kan karena gitu sahaja tuh ya. Mungkin secara administrasi bagus, secara profesional, tapi adalah pihak ketiga ya itu yang mungkin ya tanda kutip. Berarti itu mencampurkan urusan pribadi dan urusan perusahaan. Boleh dia selingkuh atau menambah istri baru, Boleh. tetapi dari gajinya aja dibagi. Nah, boleh Kak. Apa yang mau dengan yang istri pertama? Iya. Tapi memang kita melihat itu dulu kalau kita di kuliah itu rata-rata anak mesin, anak elektro, sipil, kimia itu kan rata-rata ceweknya kan aduh yang paling banyak cantik di akuntansi sama administrasinya kan. Itulah mungkin ada alumni yang kuliah di Politeknik semangatnya ketika ada administrasinya kan akuntansi. Ini pengalaman pribadi Kak Rais ini. Masih ada Kak motor GL Pro itu kayak kita punya. Saya masih ingat Kak, namanya aku lupa. Tapi jangan di podcast ini Kak ya nanti. Tapi GL Pro masih ada Kak. Itu sudah lama sekali.
Ini memang hancur dengan Gel Pro-nya ya. Jadi memang kita ini di Hari Sumpah Pemuda, bagaimana kita memberikan apresiasi kepada adik-adik di kampus bahwa alumni itu selalu memantau, selalu membuat database. Alumni dari jurusan ini kerja di mana, ini kerja di mana. Kita punya persatuan adalah tidak bisa dipisahkan karena memang kondisi belajar kita beda dengan SMA. Kalau SMA mungkin ya agak beda karena pola belajarnya hanya di bangku-bangku aja kan, tapi kalau kita kan ada laboratoriumnya, ada bengkelnya, sehingga nyonteknya itu yang bikin mesra. Kan takut di drop out, bos. Kalau kita di drop out, ya kan seperti itu. Nah sekarang kalau kita seperti Dinda Wadi yang ada di Bank Sulsel, mungkin nanti bisa IKA bekerja sama membuat suatu agreement komitmen, teman-teman alumni yang membutuhkan suatu permodalan mungkin bisa saja ya. Sangat terbuka sekali Kak saya untuk memikirkan. Alhamdulillah. Insya Allah. Karena gini Kak, makna Sumpah Pemuda ini saya maknai begini sebenarnya. Ya. Kalau kita menyebutkan kita bertanah air satu, berbangsa satu, sebenarnya ini kesempatan kita untuk bagaimana meningkatkan kapasitas lokal, domestik, Ya. baik sumber daya manusia maupun resources, sumber daya alam. Ya. Kita tahu sekarang kan ini dunia kan lagi berkompetisi. Iya. Tapi kalau kita sangat bergantung sama dunia lain, maka ekonomi kita ini akan hancur. Contoh kan sekarang, kita sangat menggantungkan misalnya ekspor ke satu negara saja, seperti China gitu kan, yang kita ekspor misalnya raw material, nikel gitu kan. Tetapi kalau kita punya kemampuan meningkatkan kapasitas nikel itu kita produksi misalnya menjadi baterai, betul. itu akan menambahkan nilai tambah kan. Betul. Nah, seperti itu. Termasuk sumber daya Kak. Sumber daya dan turun ke alumni politeknik inilah sebenarnya momentum bagaimana kita memanfaatkan potensi alumni kita Betul ya untuk meningkatkan kapasitas mereka maupun kita mengelola sumber daya kita sendiri Kak. Betul ya, dengan bahan baku yang banyak sekali Banyak sekali Kak. Itu sekarang kan eranya motor listrik ya, sama dengan mesin ciptanya sama dengan mesin kan. Nah, eranya motor listrik. Kita itu Kak punya 100.000 metrik ton bahan material nikel. Indonesia. Jadi Indonesia masuk dalam top 10 negara penghasil nikel. Dan nikel itu Kak akan menggantikan materi lain untuk produksi baterai. Dan baterai ini adalah masa depan. Betul. Masa depan Kak. Masa depan. Termasuk nanti mobil listrik menggunakan itu lithium semua. Pasti Kak, seperti itu. Betul. Jadi ini kesempatan alumni kita untuk bergerak mulai dari sekarang Kak. Mengambil momentum itu. Nah, itulah tadi seperti itu. Anggaplah kita hadirnya membuat dari bahan baku lithium itu kan, kita produksi mungkin di Kendari atau di mana. Itu tidak bisa seperti home industry ya. Bisa banget Kak sebenarnya. Memang kalau kita bicara industri modern, Kak, memang teknologinya masih tinggi. Tapi pada saat diproduksi dengan skala besar lokal, nah itu pasti ada transfer knowledge kan. Itu pertama. Nah ini paling penting. Kedua Kak, sekarang orang konsepnya itu go retail. Tidak semua kita kuasai pasar, tidak semua kita kuasai produksi. Itu harus go retail. Contoh ini kayak industri otomotif Kak. Itu yang bikin besar industri otomotif UKM ya. UKM Kak. Itu baut-baut, plastik-plastik. Itu kan home industry kan. Nanti disentralkan ya. Nanti disentral, dia itu yang disebut dengan supply chain management. Atau orang sekarang bilang best owner principle. Kayak Gojek nggak punya aset Kak. Betul. Tapi dia bisa banyak uang gitu kan. Nah, begitu juga nanti industri padat karya seperti saya cerita tadi Kak. Itu pasti akan melibatkan banyak UKM. Berarti dalam Omnibus Law itu bagus ya. Karena kenapa? Ini kan kadang
alumni-alumni kita yang membuat suatu sains temuan, menciptakan robot, menciptakan mesin listrik, mobil listrik, karena dia bingung, isinya juga pun berat. Membuat suatu, agar kemarin teknik kimia, membuat suatu temuan sabun, membuat sarakba dari bubuk, selama ini kan kopi mix, ini sarakba dia bisa bikin. Dia bingung bagaimana cara membuat isinnya. Nah, mungkin kita di Hari Sumpah Pemuda ini bukan kita pakai otot, tetapi kita pakai secara intelektual berpikir bagaimana arahnya pemerintah. Kalau memang salah, mari kita koreksi. Tetapi jangan kita merugikan orang lain hanya kepentingan orang-orang yang tertentu. Iya kan? Sumpamanya seperti ini. Undang-undang Cipta Karya di Hari Sumpah Pemuda ini mudah-mudahan teman-teman yang secara intelektual ada di kampus ini berpikir jernih. Di masa pandemi ini hampir semua konglomerat yang ada di Indonesia ini merayap, terlalu banyak PHK. Ketika PHK terlalu banyak, tentu kan ini pemerintah bingung bagaimana menciptakan lapangan kerja. Mungkin dari saya hanya menyikapi Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu, mungkin pemerintah pusat berpikir bagaimana seorang presiden mencari investor masuk ke Indonesia dengan memudahkan isinya agar bisa menyerap tenaga kerja. Seperti itu saya mungkin membaca Undang-Undang Cipta Karya. Saya juga tidak berpikir ke adik-adik bahwa saya ini berpihak ke pemerintah, tetapi kita hanya melihat alumni kita, kebanyakan sains yang bekerja secara profesional. Mungkin dia sudah menciptakan temuan-temuan di kampus ini, termasuk robot, itu bingung dengan isi-isinya. Ternyata Undang-Undang Cipta Karya itu memudahkan isi-isin. Nah, contoh di Cina. Tadi Dinda Wadi mengatakan bahwa membuat suatu drone, anggaplah ini drone ya, membuat suatu drone buatan Cina ini kan, ini kipasnya ada satu kelompok yang membuat ini kan, home industrinya, mungkin dinamonya, apanya, baterainya, sehingga rangkaian ini menjadi satu dari home industri yang terdiri dari kira-kira ada 20 UKM di sini. Inilah mungkin tujuannya. Yang kadang tidak menerima itu mungkin tidak memahami sebenarnya apa Undang-Undang Cipta Karya, sehingga pemerintah saya melihat mengatakan kalau memang tidak setuju apa yang tidak disepakati, tolong di-MK-kan Mahkamah Konstitusi. Nah, kembali ke Sumpah Pemuda, akuntansi bisa membunuh semua jurusan. Kalau alumni-alumni kita yang ada di BPK, inspektorat, pemeriksa semua kan, sampaikan juga, jangan terlalu kejam. Ya, kan? Pengalaman pribadi nih. Ya, saya pernah merasakan seperti itu karena kenapa? Dia hanya secara global menghitung. Anggaplah teman-teman dari suatu proyek ini. Pengembaliannya segini, tetapi ini akuntansi yang menghitung, harusnya dihadirkan di situ. Kesumpamanya proyeknya pembuatan kapal harus dihadirkan anak mesinnya, anak elektronya, bagaimana benar nggak ini perhitungan secara. Kalau di konstruksinya hadirkan orang sipilnya supaya jangan saling merugikan secara profesional. Tapi inilah dunia sekarang terlalu edan, mengarah ke yang profesional sangat sulit. Hari Sumpah Pemuda ini kita hadir sebagai pemberi semangat kepada adik-adik di kampus, utamanya mungkin pendapatnya Dinda, bagaimana dengan alumni kita ke depannya, terutama jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi ada berapa program di situ tadi? Dua ya, akuntansi apa namanya? Akuntansi saja, dia sama manajerial akuntansi. Oh, manajerial akuntansi. Yang mana yang kuat hitungannya? Sama-sama. Sama-sama. Sangat kuat. Sangat kuat. Ini kan bagaimana? Ya, kalau di Dawadi menurut kita bagaimana dengan ada pendapatnya bagaimana memberikan semangat kepada adik-adik di kampus ini? Oh ya, buat adik-adik di kampus ya. Ada hubungannya dengan tadi Kandaraya sebut undang-undang
Cilaka ya, cipta lapangan kerja. Yang kontroversi. Kontroversi ya, betul. Sepakat Kak, undang-undang itu dimanfaatkan momentumnya dengan baik. Karena undang-undang itu memang pada dasarnya pemerintah inginkan agar investasi itu menjadi deras masuk ke Indonesia. Sumber daya manusia kita itu harus siap. Iya, Nah, betul. itu yang sebenarnya yang diperlukan. Karena kalau kita cerita globalisasi, pasti kita akan berkompetisi kan? Iya, betul. Termasuk tenaga akuntan kan? Terus ada akuntan juga masuk. Tenaga akuntan. Yang bagus-bagus itu tenaga akuntan kan itu justru dari kalau Asia Tenggara ini kayak Filipina. Filipina ya. Itu bagus-bagus kan? Kalau dari Eropa, Kalau Eropa kita lihat sih terlalu advance kayak. Tetapi yang untuk wilayah Asia Tenggara saja kita berkompetisi dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Seperti Filipina kan? apa tidak seperti Rusia? Rusia mungkin akuntansinya pakai bahasa Rusia Kak, jadi susah. Ya, maksudnya begini. Kita mengambil contoh. Iya. Dulu kalau kita ke Bali ya. Iya. Kadang kalau kita mahasiswa dulu itu kita ke Bali bicara-bicara dengan bule, yang paling saklek masalah keuangan itu Rusia. Rusia kayak. Nah, berarti akuntannya bagus ya. Bisa ya, bisa tidak, tergantung dari sudut pandang mana. mungkin karena di saat kita ketemu di sana dia mungkin UKM nya Iya. bukan kita dapat kolaborasinya ya. Iya, Bisa betul jadi. kan? Nah, terus saya lanjutkan lagi ya tadi itu menarik. Jadi teman-teman itu harusnya mempersiapkan diri mulai dari sekarang Kak. Iya. Nah, ada satu yang menarik ini sebenarnya untuk dunia pendidikan seperti politeknik yang memang vokasi ya. Iya. Pendidikan vokasi. Ternyata dari hasil temuan terakhir ini Kak, pendidikan vokasi itu ada kelemahannya. Iya. Kita itu kan kuat sekali di hard skill. Oh, dia skill ya. Hard skill kan kuat kita. Ya. Anak sipil kan jago masonry, potong kayu, pasang batu, Pasang batu, iya, konstruksi baja dan segala macam. Anak mesin jago bikin mesin, kan? Bikin mesin, bikin robot segala macam. Itu hard skill semua. Anak akuntansi juga demikian. Jago menghitung debit kredit, memastikan tidak ada selisih. Tetapi kelemahannya satu Kak, soft skillnya. Soft skill ya. Ya. Makanya harus nikah sama anak mesin. Soft skill itu begini Kak, Gitu. itu seperti kemampuan kita beradaptasi dengan lingkungan. Iya. Seorang akuntan yang jago bukan hanya bicara tentang kemampuan saja debit kredit, tetapi soft skillnya, dia harus mampu membaca laporan keuangan dan menginterpretasikannya atau mengeksekusinya dalam bentuk strategi yang tepat. Itu soft skill Kak. Berdasarkan dengan harga setempat begitu. Ya betul Kak. Misalnya begini, saya debit kredit sudah tepat selesai, tapi membaca dan menginterpretasikannya ke dunia ke lapangan itu butuh soft skill Kak. Kemampuan kita networking, komunikasi, berinteraksi dengan lingkungan. Nah, itu penting Kak. Nah, ternyata dunia vokasi kayak kita itu kelemahannya, dianggap kita lemah. Makanya kenapa banyak teman-teman Poltek ini kemudian harus melanjutkan pendidikan ya ke sarjana. Walaupun sebenarnya pendidikan soft skill itu bisa kita dapat di mana-mana. Di himpunan berorganisasi kan. Jadi ketua RT ya di lingkungan juga bisa. Banyak bergaul. Nah, dan digauli. Termasuk ngobrol di podcast ini kan. Iya. Termasuk ngobrol di podcast ini. Karena ini kan berkomunikasi dan berinteraksi kan. Oh gitu ya. Iya, memberikan nilai lebih, men-sharing ke masyarakat gitu kan. Apa pengalaman kita sebagai alumni mulai menata kita dari selesai ke bangku kuliah, masuk dunia kerja bagaimana? Tentu ada pengalaman pahit dan manis. Betul Kak. Yang bikin sukses karya sebenarnya ilmu apa Kak? Iya. Apakah textbook sipil di Poltek? Tidak kan? Tidak. Tetapi kemampuan networking itu perlu. Seperti itu ya. Nah, itu saya belajar sama dari Dinda ini. Iya Kak. Yang bikin Kanda Tali ini sukses apa? Kemampuan berinteraksinya dengan pimpinan, siapapun gitu kan. Borok tadi Dinda. Bukan merokok dia Kak. Siap. Saya cari ini kok Kak, harus ditampilkan terus Kak. Biar penonton tahu gitu kan, jaga protokol Covid. Betul. Jadi memang ini protokol Covid memang kita harus. Tapi kan Sulawesi Selatan ini sudah di atas menurun dia punya Covid, sudah tidak zona merah lagi. Mudah-mudahan sudah zona hijau. Memang kalau terlalu lama zona merah, memang ini bisa ekonomi redup hancur kan seperti berkeping-keping resesi kan yang pemerintah.
Nah memang kita di dalam berkuliah dan beralumni selalu kita berinteraksi, berbagi pengalaman, susahnya dan manisnya. Tapi di Hari Sumpah Pemuda ini bahwa akuntansi bisa membunuh semua jurusan. Camkan itu semua ya. Provokatif sekali Kak. Ini kan seperti ini. Kenapa? Berarti kalau kita memanage pacaran, kalau kita pakai sistem akuntansi bisa putus sambung gini kalau kita memahami ya. Ada dalam dunia akuntansi itu prinsip going concern kan. Going concern itu bagaimana agar usaha kita itu ya tetap berkesinambungan, sustain ya, sampai 7 turunan. sampai 7 turunan. Termasuk kalau kakak bilang tadi gitu kan, kalau mulai dari pengenalan pacaran sampai nikah itu harus sustain Kak. Nah, dan adaptif. Kalau tidak cocok ganti, kalau kurang tambah. Itu soft skill itu. Soft skill itu Kak. Dari pergaulan itu. Iya, kalau soft skill itu harus begitu. Berarti jangan pergaulan salah. Ya ini benar Kak ya? Iya. Yang benar ya. Tolong penonton jangan di ini ya. Yang benar. Tapi kan memang tidak bisa seperti itu. Yang menentukan jodoh adalah Tuhan. Kan? Iya. Ada 3 ya, unsur kematian, jodoh dan rezeki. Tidak bisa kita hindari kalau Tuhan menghendaki. Politeknik is the best. Yes. Sampai